Ya pemirsa, 8 rumah kontrakan warga di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara minggu kemarin terbakar. 6 Jaya 65 nih di bawah kolong tol. Ya, sejumlah warga berusaha memindahkan barang berharga mereka ke tempat yang aman. Petugas dan 10 mobil damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, api diduga berasal dari puntung rokok dan membakar rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen, sehingga menyambar ke rumah warga lain. Sejumlah warga yang rumahnya terbakar hanya bisa pasrah serta mengais barang-barang dari sisa kebakaran yang masih bisa digunakan, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Telah terjadi 6 Jaya 65 nih di bawah kolong tol. Titik kenalnya di... Ya, lalu bagaimana kondisi terkini warga yang terdampak kebakaran di Pademangan, Jakarta Utara? Sudah ada rekan Virgi Dainas yang ada di lokasi. Selamat siang Virgi. Virgi, bagaimana kemudian warga yang terdampak kebakaran ini? Kemana mereka direlokasi? Ya, selamat siang Ferdi, Fatima, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di lokasi langsung tempat kejadian kebakaran di Jalan Lodan Raya, tepatnya ini di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ada sekitar 7 rumah yang hangus terbakar dari hari Minggu 28 Desember pada pukul 7. Ada sekitar 30 jiwa atau kakak yang juga harus diungsikan akibat kejadian ini. Bisa dilihat langsung di belakang saya, ini sudah tidak ada yang tersisa. Hanya beberapa rumah yang masih utuh. Ini di samping-sampingnya mungkin masih tersisa. Namun sisa dari kebakaran ini bahkan warga pun sudah tidak tampak banyak yang mengais ataupun mengambil sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan. Api ini diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kita juga ada melihat seorang nenek-nenek ini yang masih mencari barang-barang yang tersisa di rumahnya. Kita akan langsung tanyakan saja mungkin pada nenek ini kira-kira apa sih yang diselamatkan dan bagaimana kejadian dan kronologi kebakaran tersebut. Halo nenek. Nenek boleh bergabung bersama kita, Nenek? Izin di sini, Nenek. Bisa, Nek? Oke, saya tolong. Oke. Nek, kami dari TV One sebelumnya kami turut prihatin juga nih, Nek, dengan kondisi yang terjadi dan semoga nanti ini cepat teratasi. Tapi Nek, kita mau bertanya-tanya, Nek. Saat kronologi kebakaran, Nenek tuh ada di mana sih, Nek? Nenek di sini lagi tidur. Terus kata suami saya, api ngebul. Ya, saya nggak tahu kejadiannya itu, nggak tahu, pokoknya udah ini aja, udah ngebul, udah kebakaran aja. Saya nyelamatin suami saya kan nggak bisa jalan. Sama di sini nenek-nenek nih 2 nih. Saya narik nenek-nenek sama suami saya. Barang-barang saya nggak kebawa, cuman surat-surat doang saya kebawa. Saya nggak sempet. Cuman ya alhamdulillah pemerintah langsung buru-buru membantu cepet lah gitu, ngasih makanan apa, salinan baju apa gitu, tempat tinggal. Cuman saya yang mikirin ini nanti di sini gimana, ibu nggak bisa bangun lagi nih. Suami saya kan nggak bisa jalan, yang cari makan saya. Ya. Baik. Nek, kalau di rumah itu nenek tinggal bersama siapa, Nek? Sama bapaknya. Berdua aja. Doang, Dan ini nenek menyelamatin apa nih? Lagi apa yang ini apa namanya, nyari-nyari sendok, kali-kali aja bisa kita iniin lah, dijual, nyari-nyari rongsokan. Nek, ini kan sekarang pada mengungsi di bawah tol, tepatnya di depan perumahan ini. Kondisinya juga tadi sudah dapat bantuan makan dan pangan juga. Kira-kira yang dibutuhkan tuh apa lagi sih, Nek? Cuman nenek yang dibutuhin ini, nenek lagi mikirin tempat tinggal nih gimana. Nenek bingung. Buat ibarat kalau memang ini kan tanah PJKA, kalau memang PJKA masih bisa dibangun, cuman saya mikirin bangunannya dari mana. Berarti ini memang tanah PJKA ya, Nek, dan PJKA memberikan kesempatan nih untuk masyarakat tetap tinggal di sini. Kalau boleh tahu Nenek sudah tinggal di sini berapa lama? Udah 25 tahun. 25 tahun ya, Nek ya. Iya. Baik. Nek, kalau tadi kan Nenek bilang bahwa Bapak
kondisinya kemarin menolong bapak sendirian karena nenek harus juga bekerja. Kalau boleh tahu nenek sehariannya apa, Nek? Nenek dagang, Neng. Dagang ya, Iya. Baik. Nek, ini kita turut prihatin, kita turut berduka juga atas kejadian musibah yang terjadi. Harusnya ini akhir tahun ya, Nek. Harusnya kita bahagia, tapi Nenek harus dapat musibah. Semoga nantinya cepat teratasi, Nek, dan semoga ada solusi dan pasti selalu ada jalan di setiap masalah, Nek ya. Terima kasih ya, Nek ya. Boleh nanti dilanjut ya, Nek ya. Baik. Fatima dan juga Ferdi, itulah dia salah satu warga yang juga menjadi saksi mata dan juga korban dari kejadian bencana ini yang harusnya akhir tahun kita merasakan liburan akhir tahun bersama dengan keluarga, ini usai di perkampungan di Lodan Raya ini karena harus mengalami musibah terbakar. Sekian, kembali ke studio.